Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devani Rahayu Putri dengan NIM 200600313 dari kelas A3 PGSD angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian skripsi saya yang berjudul penggunaan model problem based learning untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 5 sekolah dasar. Adapun latar belakang dalam penelitian ini yaitu terdapat 3 faktor utama atau faktor yang melatar belakangi penelitian ini. Yang pertama yaitu pentingnya kemampuan pemecahan masalah. Nah, seperti yang kita telah ketahui ya, bahwa pada abad ke-21 ini salah satu komponen penting di bidang pendidikan yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah. Nah, kemampuan untuk memecahkan masalah sangat penting untuk ditanamkan pada siswa sejak usia dini karena mereka akan menghadapi tantangan setiap harinya. Pasti banyak masalah yang akan muncul sebagai akibat dari daya saing dan kemajuan zaman kita yang semakin canggih. Selain itu juga, kemampuan untuk memecahkan masalah memuat beberapa keterampilan penting lainnya seperti keterampilan untuk berpikir sistematis, logis, teratur, dan juga teliti. Nah, itulah mengapa kemampuan pemecahan masalah itu penting untuk dimiliki oleh siswa. Nah, faktor yang selanjutnya yaitu rendahnya tingkat kemampuan pemecahan masalah siswa. Nah, kan tadi kita sudah mengetahui ya bahwa kemampuan untuk memecahkan masalah itu sangat penting dimiliki. Tetapi faktanya, setelah saya observasi langsung, saya menemukan bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa itu dirasa masih kurang. Hal tersebut terlihat dari siswa masih kesulitan ketika diberi latihan soal yang berbentuk analisis masalah. Siswa tersebut malah langsung bertanya kepada guru ketika mereka tidak bisa mengerjakannya, padahal saya sudah menjelaskan konsepnya gitu sejak awal, tetapi siswa tersebut masih kurang percaya diri dalam mengambil keputusan dan juga dalam menentukan pemecahan masalah yang sesuai dengan soal yang saya berikan. Nah, dilihat dari proses pembelajarannya pun, siswa masih menghadapi banyak tantangan dalam hal pemecahan masalah, termasuk kurangnya pengalaman dan juga pengetahuan dalam pemecahan masalah. Nah, hal tersebut juga diakibatkan karena pendekatan yang tergesa-gesa dalam memecahkan masalah. Nah, dan faktor selanjutnya yaitu inovasi model pembelajaran. Tadi kan kita sudah mengetahui ya bahwa tingkat kemampuan pemecahan masalah siswa itu tergolong masih rendah. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka salah satu cara yang bisa digunakan yaitu menggunakan inovasi model pembelajaran. Seperti yang telah kita ketahui, pada zaman sekarang itu kan telah banyak ya model pembelajaran inovatif yang membantu guru dalam proses pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajarannya. Nah, menurut saya salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan dalam mengatasi rendahnya kemampuan pemecahan masalah yaitu dengan menerapkan model problem based learning. Kenapa model problem based learning? Karena saya melihat dari kelebihan model pembelajaran tersebut yang melibatkan siswa secara aktif untuk menyelesaikan masalah melalui berbagai pencarian, penemuan, hingga akhirnya siswa dapat mengembangkan dan mencari solusi atas permasalahan tersebut. Nah, model pembelajaran ini bisa dikatakan efektif dalam pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dilihat dari cara pembelajaran model itu sendiri, di mana permasalahan di lingkungan sekitar menjadi fokus utama dalam pembelajaran. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka kemampuan pemecahan masalah yang akan ditingkatkan dengan berbagai indikatornya bisa terrealisasi atau bisa tercapai. Nah, selanjutnya, rumusan masalah dalam penelitian saya ini yang pertama, bagaimana proses pembelajaran dengan model problem based learning pada siswa SD kelas 5. Yang kedua, apakah terdapat peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa sekolah dasar kelas 5 telah melakukan pembelajaran dengan model problem based learning. Yang ketiga, bagaimana respon siswa dan guru terhadap pembelajaran dengan model problem based learning. Dan yang terakhir, bagaimana kemampuan pemecahan masalah siswa SD kelas 5 setelah melakukan pembelajaran dengan model problem based learning. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menelaah mengenai yang pertama, proses pembelajaran dengan model problem based learning pada siswa SD kelas 5. Yang kedua, peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa SD kelas 5 setelah melakukan pembelajaran dengan model problem based learning. Yang ketiga, respon siswa dan guru terhadap pembelajaran dengan model problem based learning. Yang keempat, kemampuan pemecahan masalah siswa SD kelas 5 setelah melakukan pembelajaran dengan model problem based learning. Selanjutnya, metode yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan mixed method.
mixed method sendiri merupakan metode yang mencampur antara metode kuantitatif dan juga kualitatif. Adapun desain yang saya gunakan yaitu desain the explanatory sequential yang merupakan cara pengumpulan data yang diawali dengan pengumpulan data kuantitatif, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data kualitatif. Dan untuk pengumpulan data kuantitatif, saya menggunakan desain one group pretest post-test. Untuk desain one group pretest post-test ini bisa dilihat dalam PPT. Saya sudah mencantumkan gambarnya, ada OXO. Nah, berdasarkan gambar tersebut, O sebelum X adalah pretest mengenai kemampuan pemecahan masalah. X pada gambar tersebut adalah perlakuan, yaitu proses pembelajaran menggunakan model problem-based learning, dan O setelah X yaitu post-test mengenai kemampuan pemecahan masalah. Adapun subjek dan lokasi penelitian, saya mengambil subjek penelitian di SDN Solokan Jeruk 02 di kelas 5 dengan jumlah 28 siswa yang terdiri dari 13 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan. Nah, pemilihan subjek penelitian ini didasari karena kondisi yang relevan dengan tujuan penelitian saya, yaitu mengenai rendahnya kemampuan pemecahan masalah siswa dan juga kurangnya penggunaan model pembelajaran yang inovatif. Nah, untuk lokasi penelitian saya, SDN Solokan Jeruk ini beralamat di Jalan Sastra nomor 14, Desa Solokan Jeruk, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung. Adapun untuk instrumen penelitian, saya menggunakan 4 instrumen penelitian seperti yang tercantum dalam PPT ini. Yang pertama ada tes tulis, pre-test, dan juga post-test. Nah, untuk tes tulis, pre-test, post-test ini saya menggunakan 8 soal uraian dengan prosedur tesnya pre-test sebelum pembelajaran dengan model problem-based learning dan post-test setelah pembelajaran menggunakan problem-based learning. Tujuan dari tes ini yaitu untuk memperoleh data tentang tingkat kemampuan pemecahan masalah siswa sebelum dan sesudah menggunakan model problem-based learning. Yang kedua yaitu lembar observasi siswa. Observasi ini merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis. Nah, saya menggunakan instrumen ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa dalam proses pembelajaran menggunakan model problem-based learning. Lembar observasi ini juga sebagai pendukung dari hasil tes dan pretest tadi. Yang ketiga yaitu angkat respon siswa. Nah, angkat respon siswa ini saya gunakan untuk mengumpulkan data respon siswa terhadap pembelajaran dengan menggunakan model problem-based learning. Dan yang terakhir yaitu ada wawancara guru. Wawancara guru merupakan salah satu instrumen non-tes yang digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai bagaimana respon guru terhadap pembelajaran dengan menggunakan model problem-based learning. Selanjutnya ada hasil penelitian dari instrumen yang telah saya buat. Yang pertama ada hasil dari pretest dan post-test. Nah, di dalam tabel ini dicantumkan nilai pretest dan post-test 28 siswa. Nah, untuk penilaian pretest post-test ini saya menggunakan 4 penilaian. Yang pertama ada penilaian rata-rata. Nah, bisa kita lihat nilai rata-rata untuk pretest yaitu 50,78 atau dalam persen 60%, dan juga untuk post-test mendapat rata-rata 75,07 atau dalam persen sebanyak 89%. Nah, bisa kita lihat dalam gambar di sini untuk pretest 60% dan juga post-test 89%. Dilihat dari gambar terdapat adanya peningkatan sebanyak 29%. Nah, untuk menghitung rata-rata ini saya menggunakan aplikasi Excel. Selanjutnya ada penilaian uji normalitas. Uji normalitas ini diadakan sebagai syarat dari uji paired simplicity test. Karena syarat dari uji paired simplicity test itu bahwa data kita harus terdistribusi normal. Nah, untuk mengetahui data kita berdistribusi normal atau tidak, maka saya menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk dengan berbantuan aplikasi IBM SPSS. Nah, adapun kriteria dari uji normalitas Shapiro-Wilk yaitu jika nilai SIK lebih besar dari 0,05, maka data kita terdistribusi normal. Nah, sekarang kita lihat ya dari tabel uji normalitas Shapiro-Wilk. Nilai SIK pretest itu 0,075 dan nilai SIK post-test yaitu 0,078 yang berarti lebih besar dari 0,05.
maka dapat disimpulkan bahwa data perolehan pretest dan posttest berdistribusi normal. Nah, kenapa saya menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk? Karena sampel saya itu hanya 28 dan kurang dari 50, jadi kita menggunakan uji normalitas kriteria Shapiro-Wilk. Selanjutnya, karena data kita telah terdistribusi normal, maka kita bisa melanjutkan ke uji berikutnya, yaitu uji paired sample t-test. Nah, ini uji paired sample t-test ini diadakan untuk mengkaji keefektifan penggunaan model problem-based learning dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah yang ditandai dengan adanya perbedaan rata-rata sebelum dan sesudah menggunakan model problem-based learning. Nah, untuk uji paired sample t-test ini saya juga menggunakan aplikasi IBM SPSS. Adapun kriteria untuk uji paired sample t-test ini, yang pertama yaitu jika nilai seek to tail-nya kurang dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima. Yang kedua, sebaliknya jika nilai seek to tail lebih besar dari 0,05 maka HO diterima dan HA ditolak. Untuk keterangannya, HO yaitu tidak ada perbedaan rata-rata antara hasil pretest dan posttest, yang berarti tidak adanya peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa. Sedangkan untuk HA yaitu ada perbedaan rata-rata antara hasil pretest dan posttest, yang berarti adanya peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa setelah melakukan pembelajaran dengan model problem-based learning. Nah, sekarang bisa kita lihat dari tabel uji paired sample t-test, nilai seek to tail-nya adalah 0,000, yang berarti kurang dari 0,05. Jika tadi kita melihat ya pada kriteria pengujian paired sample t-test menunjukkan bahwa HO ditolak dan HA diterima, maka ada perbedaan nilai rata-rata kemampuan pemecahan masalah siswa sebelum dan sesudah menggunakan model problem-based learning, yang berarti bahwa penggunaan model problem-based learning ini terbukti dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Nah, selanjutnya ada uji N-gain. Nah, uji N-gain ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari penggunaan model pembelajaran problem-based learning setelah mengalami peningkatan rata-rata nilai tes kemampuan pemecahan masalah. Nah, adapun hasil dari uji N-gain yaitu bisa kita lihat nilai minnya untuk N-gain score-nya yaitu nilai minnya 0,51 dan untuk N-gain score dalam bentuk persen yaitu 51%. Kita bisa lihat di tabel interpretasi N-gain score. Di sini ada kriterianya. Jika nilai min lebih besar dari 0,7 maka tinggi. Dan kita melihat bahwa nilai kita kan 0,51 maka termasuk pada kategori sedang. Selanjutnya, kategori efektivitas N-gain score berdasarkan persentase tadi kita mencapai 51%, di mana menurut kategori efektivitas N-gain score 51% itu termasuk pada kategori kurang. Meskipun berdasarkan nilai efektivitas N-gain score dinyatakan kurang efektif, tetapi peningkatan yang signifikan dapat diamati dari perbedaan nilai rata-rata antara pretest, posttest, dan juga hasil paired sample t-test. Nah, ini selanjutnya ada lembar observasi siswa. Nah, selanjutnya ada hasil dari lembar observasi siswa yang mendukung data dari pretest dan posttest. Di sini untuk yang saya tandai warna merah ini adalah siswa yang belum mencapai indikator di tiap pertemuannya. Nah, di indikator pertama siswa dapat menyampaikan rumusan masalah. Di pertemuan 1 sebanyak 12 siswa telah mencapai indikator dan 16 siswa belum mencapai indikator, sehingga di pertemuan 1 indikator 1 ini rata-rata siswa belum memenuhi indikator. Nah, untuk indikator kedua, siswa dapat menyampaikan analisis masalah berupa ide atau gagasan yang berkaitan dengan permasalahan sesuai dengan pengetahuan masing-masing. Juga untuk di pertemuan 1 ini rata-rata siswa belum memenuhi indikator ya. Lalu untuk indikator 3, siswa bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya dalam mencari informasi melalui berbagai sumber. Bisa kita lihat bahwa rata-rata siswa sudah memenuhi indikator. Dan yang keempat, indikator 4, siswa dapat berdiskusi untuk merumuskan informasi yang didapat sesuai dengan masalah atau tidak. Banyak siswa yang telah memenuhi indikator. Dan yang terakhir, indikator 5, siswa dapat menyampaikan hasil diskusinya baik secara lisan maupun tulisan.
banyak siswa yang telah memenuhi indikator. Bisa kita lihat dari pertemuan 1 sampai pertemuan 4 ini mengalami banyak peningkatan. Di pertemuan 1 indikator 1 dari 12, 19, 25, 26 itu setiap pertemuannya mengalami peningkatan ya. Jika kita lihat dari setiap indikatornya, maka bisa kita simpulkan bahwa menurut indikator lembar observasi siswa, tiap pertemuannya mengalami peningkatan. Dan yang ketiga, selanjutnya ada hasil dari respon angket siswa. Di sini saya sudah mencantumkan 20 pernyataan yang telah saya buat dalam angket respon siswa, dan juga berserta nilai dari setiap pernyataannya, dan juga persentasenya mendapat rata-rata 73 atau dalam persentase sebanyak 65%. Nah, dapat disimpulkan ya dari angket respon siswa pada penggunaan model problem based learning memperoleh rata-rata persentase 65% yang termasuk pada kategori baik, sehingga banyak siswa kelas 5 yang menyukai model problem based learning dalam pembelajaran karena dianggap menyenangkan dan dapat membantu siswa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran dan juga dalam memecahkan masalah. Dan yang terakhir ada hasil wawancara. Nah, saya telah melakukan wawancara bersama Ibu Hijri, narasumber kita. Dari wali kelas 5 itu sendiri, saya mengajukan beberapa pertanyaan yang bisa saya simpulkan ya. Awalnya beliau sudah mengenali ya model problem based learning, sudah paham apa itu model problem based learning, tetapi saat saya tanya, beliau tidak tahu gitu bagaimana langkah-langkah atau sintaks pembelajaran dalam pembelajaran model problem based learning ini, karena sebelumnya beliau memang belum pernah menggunakan model problem based learning. Nah, saat beliau melihat saya menggunakan model problem based learning ini, beliau berpendapat bahwa model ini mampu mendukung proses pembelajaran dengan baik, mampu mendorong keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran, dan mampu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa, terbukti dari hasil belajar dan keantusiasan siswa yang meningkat saat proses pembelajaran sedang berlangsung. Nah, setelah melihat saya menggunakan model problem based learning ini, beliau juga setelah melihat bahwa model problem based learning ini ternyata dapat membantu proses pembelajaran dengan baik, maka beliau pun tertarik untuk menggunakan model pembelajaran ini di pembelajaran berikutnya. Karena menurut wawancara juga, kenapa beliau tidak pernah menggunakan model ini, karena banyak kendala yang beliau alami, terutama dalam kendala waktu dan juga anak-anaknya yang mungkin belum terbiasa dengan model problem based learning. Dan yang terakhir ada kesimpulan dari penelitian yang telah saya lakukan, yaitu yang pertama, proses pembelajaran dengan model problem based learning pada siswa sekolah dasar kelas 5 dari pertemuan 1 sampai pertemuan 4 sudah terlaksana dengan baik dan tersusun mengikuti sintaks model problem based learning yang meliputi orientasi siswa terhadap masalah, mengorganisasi siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan individu dan kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, serta mengevaluasi dan menganalisis hasil pemecahan masalah. Yang kedua, terdapat adanya peningkatan kemampuan pemecahan masalah pada siswa sekolah dasar kelas 5 setelah melakukan pembelajaran berdasarkan rata-rata nilai pretest dan post-test yang mengalami peningkatan sebanyak 29%, dan juga dari hasil uji pretest dan multitest yang menunjukkan bahwa adanya perbedaan nilai rata-rata kemampuan pemecahan masalah siswa sebelum dan sesudah menggunakan model problem based learning. Nah, selanjutnya yang ketiga, berdasarkan hasil pengisian angkat respons siswa terhadap pembelajaran yang diisi oleh 28 siswa mendapat hasil persentase sebanyak 65% yang termasuk pada kategori baik, sehingga banyak siswa kelas 5 yang menyukai model problem based learning. Dan dari hasil wawancara guru terhadap pembelajaran, guru berpendapat bahwa model ini mampu mendukung proses pembelajaran dengan baik, mampu mendorong keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran, dan mampu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu kemampuan pemecahan masalah siswa sekolah dasar kelas 5 setelah melakukan pembelajaran menggunakan model problem based learning mengalami adanya peningkatan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 4 berdasarkan hasil post-test kemampuan pemecahan masalah. Pada soal nomor 1, 2, 3, 4, dan 5, rata-rata siswa sudah menjawab dengan benar pertanyaan yang diberikan, meskipun ada beberapa siswa yang menjawab dengan kurang tepat.
Nah, sekian penjelasan penelitian skripsi yang telah saya buat. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.